Ya, kekerasan di Myanmar kembali memanas. Serangan udara terbaru junta militer menewaskan 22 orang, termasuk 20 anak-anak. Dan situasi ini memicu kekhawatiran akan munculnya krisis kemanusiaan baru di kawasan Asia Tenggara. Dan inilah top news yang pertama, di mana serangan terjadi di wilayah Sagaing, Myanmar, yang menjadi basis kuat kelompok perlawanan anti-junta. Menurut laporan, serangan udara tersebut menghantam sebuah sekolah dan pemukiman warga sipil. PBB dan organisasi HAM internasional mengecam keras aksi ini, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter. Mereka mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Dan krisis ini menambah daftar panjang konflik internal Myanmar sejak kudeta militer pada 2021 yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan memaksa jutaan orang mengungsi. Dan kita beralih ke berita terpopuler yang kedua. Hubungan Amerika Serikat-Israel di ujung tanduk. Ya, saat ini hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kritis kebijakan Presiden Donald Trump yang mengabaikan Israel dalam lawatan ke Timur Tengah memicu ketegangan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Trump diketahui mengunjungi negara-negara Teluk seperti Qatar dan Arab Saudi, namun tidak menyambangi Israel. Ia juga mengakhiri sanksi terhadap Suriah dan menjalin kesepakatan dengan Hamas untuk membebaskan sandera Amerika tanpa melibatkan Israel. Netanyahu yang menghadapi tekanan domestik dan tuduhan korupsi merasa diabaikan oleh sekutu utamanya. Ketidakhadiran Trump di Israel serta pendekatan diplomatik yang lebih transaksional menimbulkan kekhawatiran akan pergeseran aliansi strategis di kawasan. Analis menilai bahwa Trump kini lebih fokus kepada kesepakatan ekonomi dengan negara-negara Teluk, sementara Israel harus menyesuaikan diri dengan dinamika baru ini. Dan kita beralih ke berita terpopuler yang ketiga. Gara-gara Republik Indonesia, pasar tanker Singapura bisa geger. Ya, rencana Indonesia untuk menghentikan impor BBM dari Singapura dalam 6 bulan ke depan berpotensi mengguncang pasar tanker di negeri Singa tersebut. Adapun impor BBM Indonesia dari negeri Singapura selama ini mencapai total lebih dari 54% dari kebutuhan di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengalihfungsikan impor BBM dari Singapura ke negara lain seperti Amerika Serikat dan Timur Tengah. Langkah ini diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa harga BBM dari Singapura setara dengan harga dari wilayah lain, sehingga membuka peluang diversifikasi sumber impor. Penghentian impor ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada pasar tanker Singapura yang selama ini menjadi pusat distribusi BBM di kawasan. Dengan berkurangnya permintaan dari Indonesia, operator tanker dan pelabuhan di Singapura mungkin menghadapi penurunan volume perdagangan. Dan pemerintah Indonesia juga menargetkan implementasi kebijakan ini dalam 6 bulan ke depan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber impor. Dan kita ke berita terhangat dan terpopuler terakhir. Kasino pertama di Indonesia pada saat itu beroperasi, pemerintah cuan miliaran. Ya, kalau kemarin kita sempat ramai bahwa dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi 11 DPR RI pada Kamis 8 Mei 2025, anggota DPR dari fraksi Golkar, Galih Kartasasmita mengusulkan agar Indonesia meniru negara Arab yang menjalankan kasino, yang dimana ini bertujuan untuk menambah objek baru penerimaan negara bukan pajak. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan banyak kontroversi, namun pembukaan kasino di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru. Sejarah mencatat kasino memang pernah dibuka secara resmi di tanah air dan memberi keuntungan besar ke pemerintah. Peristiwa ini juga terjadi pada tahun 1967 di Jakarta, yang dimana saat itu dipimpin oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin yang pada saat itu menghadapi tantangan pelik dalam membangun ibu kota. Banyak infrastruktur dan berbagai proyek besar belum dibangun karena ketiadaan anggaran. Atas dasar inilah Ali Sadikin akhirnya harus mencari cara untuk menambah anggaran. Salah satunya adalah melalui legalisasi perjudian. Selama 10 tahun aturan perjudian berlaku, anggaran Jakarta dari yang semulanya hanya puluhan juta melonjak hingga 122 miliar rupiah pada tahun 1967.
Uang miliaran akhirnya dipakai untuk menyulap Jakarta menjadi kota modern. Sampai akhirnya kebijakan legalisasi kasino di Jakarta berakhir pada 1974 karena pemerintah pusat melarang perjudian lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974.